Rakyat Indonesia (BRI) mencatat rekor kenaikan laba yang fantastis tahun 2022, yakni sebesar 51,40 triliun rupiah. Laba sebesar itu melonjak 67,15% dari tahun 2021 yang tercatat sebagai laba tertinggi di antara semua perusahaan di Indonesia. Bagaimana gambaran umum kinerja BRI hingga akhir tahun 2022 dan proyeksi di tahun 2023, Pak? Sobat Sahamku, di episode kali ini, saya ingin mengajak Anda menjelajahi kinerja salah satu bank terbesar di Indonesia. Dengan dasar data laporan keuangan, kita akan mengetahui apakah berita yang beredar sesuai dengan fakta yang disajikan dalam laporan keuangannya. Bank dengan julukan Bank UMKM Indonesia ini, mencatatkan total aset yang mereka kelola sebesar Rp1.805,639 triliun. Setidaknya itulah jumlah dana yang mereka kelola sampai dengan kuartal kedua di tahun 2023 ini. Kita akan amati struktur aset dan modalnya, kemudian rasio hutang, serta kemampuan bank ini dalam menghasilkan laba di setiap lembar sahamnya. Dengan hasil analisa ini, kita akan membuat kesimpulan tentang valuasinya, apakah masih dalam kategori murah, wajar atau sudah mahal untuk kita koleksi sahamnya. Mari kita mulai. Sobat Sahamku, kita mulai dari melihat struktur aset dan modalnya. Dalam laporan keuangannya, PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) mencatatkan total asetnya sebesar Rp1.805,146 triliun. Aset itu berupa aset lancar sebesar Rp560,610 triliun. Kemudian aset dari liabilitas atau dana simpanan nasabah sebesar Rp1.506,654 triliun. Sedangkan dari keseluruhan asetnya, aset bersih yang dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) hanya 16,5%, atau sebesar Rp298,491 triliun. Aset bersih ini yang digunakan Bank Rakyat Indonesia sebagai modal kerja atau ekuitas. Sedangkan untuk aset tetapnya tidak terlampir dalam laporan keuangan sampai dengan kuartal kedua tahun 2023 ini. Bank Rakyat Indonesia mencatatkan aset tetapnya terakhir pada laporan keuangan tahun 2020, di mana fix aset atau aset tetap tercatat sebesar Rp69,184 triliun. Pada laporan keuangan setelahnya perusahaan ini mengosongkan kolom aset tetapnya sampai dengan kuartal kedua ini. Sobat Sahamku, rasio pertumbuhan aset PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) rata-rata tumbuh sebesar 8,3% tiap tahunnya. Sedangkan rasio pertumbuhan dana nasabah sebesar 8% per tahun dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan ekuitas, Bank Rakyat Indonesia secara konsisten berada di rasio pertumbuhan 11,2% tiap tahunnya, dengan rata-rata ekuitas sebesar Rp226,083 triliun setiap tahunnya. Sobat Sahamku, di tahun 2023 ini, Bank Rakyat Indonesia menggunakan ekuitas sebesar Rp298,491 triliun untuk mencetak laba dan membiayai operasionalnya. Ekuitas tahun ini turun lebih rendah 1,6% dibandingkan dengan ekuitasnya di tahun lalu sebesar Rp303,395 triliun. Selanjutnya mari kita amati pendapatan dan laba perusahaan ini. Sobat Sahamku, dari data laporan keuangannya, PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) mencatatkan pendapatan secara rata-rata sebesar Rp215,531 triliun sejak tahun 2017 sampai dengan kuartal kedua tahun 2023. Sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan perusahaan ini konsisten di angka 10,3% setiap tahunnya. Dari pendapatan tersebut, Bank Rakyat Indonesia memperoleh laba rata-rata sebesar Rp175,430 triliun dengan rasio pertumbuhan konsisten di angka 12,2% per tahunnya. Sedangkan laba bersih perusahaan mencapai angka rata-rata Rp58,43 triliun, dengan rasio pertumbuhan laba bersih sebesar 19,7% per tahunnya. Sekarang mari kita lihat prediksi pendapatan dan laba di tahun 2023. Sobat Sahamku, sampai dengan kuartal kedua ini, Bank Rakyat Indonesia mampu meraih pendapatan sebesar Rp107,165 triliun. Dan apabila disetahunkan, maka prediksi pendapatan Bank Rakyat Indonesia sampai akhir tahun mencapai Rp215,531 triliun, di mana prediksi pendapatan ini naik sebesar 8,2% dari pendapatan tahun lalu sebesar Rp199,177 triliun. Sedangkan pendapatan laba kotor sampai dengan kuartal kedua ini mencapai Rp87,715 triliun.
Dan jika pendapatan kotor ini disetahunkan, maka prediksi laba kotor Bank Rakyat Indonesia sampai akhir tahun bisa mencapai Rp175,430 triliun. Ini artinya ada kenaikan sebesar 2,1% dari tahun lalu. Sedangkan untuk laba bersihnya, Bank Rakyat Indonesia mampu menghasilkan laba sebesar Rp29,421 triliun sampai dengan kuartal kedua tahun ini. Dan jika pencapaian ini disetahunkan, maka prediksi laba bersih sampai dengan akhir tahun buku sebesar Rp58,843 triliun. Sobat sahamku, jika prediksi ini tercapai, maka pendapatan laba bersih Bank Rakyat Indonesia mengalami kenaikan sebesar 15% dari tahun lalu. Sekarang mari kita lihat seberapa besar rasio imbal hasil yang dihasilkan ekuitas terhadap pertumbuhan ekuitas dan asetnya. Dan seberapa kuat perusahaan ini mampu mencetak laba di setiap lembar sahamnya. Sobat sahamku, dalam perjalanan bisnisnya PT Bank Rakyat Indonesia mampu memberikan imbal hasil terhadap ekuitas rata-rata sebesar 15,02% setiap tahun dan pertumbuhan terhadap aset rata-rata sebesar 2,73% setiap tahunnya. Sedangkan untuk rasio pertumbuhannya rata-rata sebesar 6% untuk ekuitas, dan 3,7% untuk pertumbuhan asetnya. Pada kuartal kedua tahun 2023, perusahaan ini sudah mampu memberikan imbal hasil atas ekuitas sebesar 19,8% dan aset sebesar 3,4%. Pencapaian ini naik 17,4% dari imbal hasil di tahun lalu. Sekarang mari kita amati seberapa besar perusahaan ini mampu mencetak laba di setiap lembar sahamnya. Sobat sahamku, sampai dengan kuartal kedua, Bank Rakyat Indonesia mencatatkan laba bersih di setiap lembar sahamnya atau EPS sebesar Rp194. Dan jika disetahunkan, maka EPS saham Bank Rakyat Indonesia mencapai Rp389 sampai akhir tahun nanti. Dan apabila prediksi ini tercapai, maka EPS yang dihasilkan perusahaan naik sebesar 15,1% dari perolehan laba di tahun 2022, di mana pada tahun tersebut, EPS yang dihasilkan Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp337. Selanjutnya mari kita amati seberapa besar pasar memberikan apresiasi harga atas kinerja perusahaan ini. Sobat sahamku, pada saat video ini dibuat, apresiasi pasar atas kinerja Bank Rakyat Indonesia adalah sebesar Rp5.450 per lembar sahamnya. Dengan P rasio sebesar 14 kali, PBV 2,7 kalinya. Sedangkan apresiasi pasar atas kinerja perusahaan ini rata-rata berada pada PE rasio 18 kali, PBV 2,6 kali. Harga saat ini juga mencerminkan apresiasi yang sama di tahun lalu, di mana EPS tahun lalu sebesar Rp337 per lembar sahamnya diapresiasi pasar di PE rasio 14,6 kali, PBV rasio di 2,47 kalinya. Akan tetapi, prediksi kenaikan EPS Bank Rakyat Indonesia sebesar 15% di tahun 2023 ini, tentunya akan mendorong apresiasi yang lebih tinggi dari tahun lalu, dan saya yakin apresiasi pasar juga akan menyesuaikan seiring dengan rasio kenaikan EPS-nya. Maka harga wajar saat ini seharusnya di harga Rp6.260, dengan PE rasio 16 kali dan PBV 3,1 kali. Jika EPS tahun 2023 tercapai, maka target lebih optimis di harga Rp7.000 masih bisa dikatakan wajar dan relevan. Ini dikarenakan di harga Rp7.000, Bank BRI berada pada PE rasio rata-ratanya, yaitu rasio 18 kali, dan PBV rasio di 3,5 kalinya. Sobat sahamku, sebagai catatan salah satu poin valuasi untuk sektor perbankan dikatakan mahal jika rasio PBV sudah 5 kali. Seiring dengan meningkatnya laba yang dihasilkan perusahaan ini, maka saya yakin harga saham Bank BRI akan menyesuaikan diri pada waktunya. Demikian analisa tentang valuasi saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk kali ini. Semoga bermanfaat dan salam investasi.